Ustadz izin Ya, bertanya, tapi pertanyaannya di luar tema Pak Ustadz. Ini bagaimana menyikapi channel yang temanya itu mengangkat habaib dengan Wali Songo, Ustadz? Kira-kira pendapat Pak Ustadz bagaimana? keturunan gitu kali ya. Iya. Keturunan oleh Songo. Ya itu saya juga pernah lihat. Ya sekilas tapi saya nggak buka gitu apa yang diomongin. Cuma biasa kalau di dunia begitu kan itu temanya yang menantang gitu ya. Isinya bagaimana kita nggak ngerti. Dan itu yang saya lihat bukan satu channel ya, begitu modelnya. Ya sekilas saya memahami, mungkin apa yang saya sampaikan salah ya. Ya itu saya kira mah itu kalimat provokasi itu. Kalimat provokasi, dan saya yakin itu ini versus-versusan. Artinya ya nggak ada begitu. Di alam nyatanya nggak ada, saya yakin. Paling ya satu dua lah ya itu ya. Maaf, mungkin ini pembacaan mungkin salah. Dari keturunan Wali Songo ada yang begitu ya, yang ada Syekh dengan Ahibban Al-Kiram ya. Ya, beliau pun sama Al-Kiram yang dana gitu. Semuanya Al-Kiram yang dana. Atau juga dari Ahibban juga ada Syekh dengan sebelahnya. Mudah-mudahan nggak ada, itu kan hanya perkiraan dan dugaan. Tetapi ya faktanya di lapangan saya mengalami sendiri gitu. Di tahun 2007-an kurang lebihnya, saya pernah ziarah ke Sunan Gunung Jati, Syekh Syarif Hidayatullah ya. Dan alhamdulillah bisa langsung ke makam beliau langsung. Itu kenapa bisa begitu? Karena Al-Fakir ziarah dengan para ahibba dari Jakarta, dan itu nggak sengaja, nggak ada kesengajaan untuk ketemu beliau. Pas saya mampir di salah satu teman dari Marga Al-Kaf, beliau juga datang, beliau ziarah, kita pun sama, tujuannya sama, dan bisa masuk. Dan ini kenapa bisa masuk? Tentu ada suratan. Nggak mungkin masuk ke makam langsung tanpa ada surat. Nah, dari siapa yang megang? Tentu turunan daripada beliau Sunan Gunung Jati, dan komunikasinya sangat baik dan bagus ya, dan terjalin dengan akrab itu. Ini yang saya lihat, dan kebenaran juga barusan Al-Fakir melihat ya satu channel, yaitu mewawancarai keturunan daripada Sunan Gunung Jati ya. Alhamdulillah tanggapannya sesuai dengan Al-Fakir inginkan gitu. Mereka adem ayem, hubungan mereka dengan Ahibban Al-Kiram baik-baik saja ya, nggak ada masalah. Di mata Al-Fakir ya, baik beliau-beliau yang keturunan dari Wali Songo, beliau semuanya mukarramun wa muhtaramun. Dari kalangan ahibah pun sama, mukarramun wa muhtaramun. Semuanya kita hormati, kita muliakan ya. Ya, mudah-mudahan tadi yang saya sampaikan gak ada masalah yang sesungguhnya. Hanya masalah kecil mah biasalah, namanya manusia. Dan saya berharap ini mudah-mudahan badai cepat berlalu. Dan mereka-mereka yang senang begini, ya mudah-mudahan cepat gigit jari lah. Cuma di sini ada keanehannya, saya mengamati terus walaupun tidak selalu gitu ya. Ada keanehannya kan, ada yang mengatasnamakan keturunan Wali Songo itu mempermasalahkan tentang stakfanya Habib Bahar. Ya sekali lagi ya, karena ini sekarang ini lagi begini ya, mesti kalau saya ngomong Habib Bahar dicurigai saya ini jangan-jangan temennya atau jamaahnya. Ya, saya sampaikan ya, saya bukan siapa-siapanya Habib Bahar, bukan simpatisan, bukan jamaahnya. Saya hanya sekadar menghormati karena saya meyakini Habib Bahar masih dzurriyyahnya Rasulullah SAW. Tapi apa, jangan berpikiran lah artinya ada benang merah penghubung, nggak ada. Ya kalau kalian mencari nggak akan ketemu, judulnya nggak akan ketemu. Capek-capek kalau nyari saya hubungkan dengan Habib Bahar, nggak ada. Kan ramai ya Habib Bahar dihujat oleh sebagian.
karena mengatakan keturunan Wali Songo katanya udah terputus. Lalu Habib Bahar klarifikasi, yang dimaksud adalah dari Azamat Khan. Dan terus Al-Fakir mengikuti informasi itu, berita itu, dan kebetulan ada satu channel ya, itu mengunggah bahwa ada pertemuan antara Habib Bahar dengan putusan Kesultanan Banten, dan itu sudah clear katanya, selesai. Cuma katanya ini kok, ini tenggelam ini yang begini nih. Nah, oke lah, itu saya nggak mau ikut campur lebih dalam masalah itu ya, itu kan masalah beliau-beliau. Nah, cuma ada anehnya di sini, kenapa Habib Bahar yang hanya menafikan sebagian dari keturunan Wali Songo itu begitu ramai, begitu heboh, tetapi Ki Imaduddin yang itu kalau dipahami itu menafikan semuanya. Imaduddin itu menafikan dari kalangan Ahibah, begitu pula menafikan keturunan daripada Wali Songo, sebab Ubaidillah yang dinafikan. Dan Wali Songo itu kalau memang itu jalur Sayyidina Husain, ya dari Ubaidillah tembus ke situ nyambungnya. Itu aneh ya. Ya, aneh. Kenapa begitu? Ya seharusnya kan kalau orang yang memutus dari atasnya, kalau Habib Bahar yaitu yang dianggap itu mutus, yang di bawah itu ramai, apalagi kalau yang mutus dari atasnya tentu akan lebih ramai lagi. Tapi faktanya yang ramai cuma Habib Bahar doang, imatnya nggak dimasalahkan gitu ya. Kenapa dan bagaimana dan apa jawabannya? Jawabannya wallahu a'lam. Itu saja ya.